Halo, senang bertemu kembali dengan Anda. Pada minggu ini, kami akan membahas mengenai seorang hero marksman terbaik yang saat ini ramai sekali dibahas oleh semua pemain Mobile Legends sampai sejauh ini. Ya, dia adalah Carry. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah dari seorang hero marksman terbaru, yaitu yang bernama Loyi. Dan sesuai janji kali ini, kami akan membahas mengenai Carry, yang tentunya tidak kalah menarik dari kisah Loyi sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for reverse. Cerita ini bermula yaitu diawali dengan adanya sosok makhluk misterius yang menguasai daerah kekuasaan dari istana kerajaan yang sangatlah besar. Makhluk tersebut dahulunya dikenal sebagai suatu ras yang sangatlah menakutkan dan juga sangatlah menyeramkan, sehingga menjadi sosok yang paling kuat yang hidup selama berabad-abad lamanya. Ia lantas menjadikan mereka menjadi seorang penguasa di masanya. Di antara mereka terdapat salah seorang sosok wanita yang merupakan kunci akan kejayaan dari ras ini. Dan dikarenakan sosok keberadaannya, dirinya mendapatkan sebuah gelar sebagai sosok yang paling ambisius dalam menghadapi dan juga memusnahkan semua lawan-lawannya. Dia adalah Carry. Semua orang memandang dirinya sebagai sosok yang paling mengerikan dengan sebuah ambisi besar yang melekat pada dirinya. Di masa kejayaannya, Carry benar-benar sangatlah kejam jika dirinya terancam. Karena pada saat itu, wilayah kekuasaannya sontak diserang dan juga dihancurkan oleh sekelompok orang-orang yang tidak dikenal. I've been waiting for too long to be or not to be. One strike, one skill. Tujuan mereka melakukan hal tersebut yaitu karena sebuah konflik yang tidak dapat lagi dihindarkan. Dan seketika itu pun Carry lantas membuktikan jati dirinya, yang membuat ia sontak dengan cepatnya berubah menjadi sosok pembunuh yang amat sangatlah kejam. Mereka para sekelompok orang yang tak dikenal tersebut lantas seketika itu pun mereka terbunuh dan tidak menyisakan satupun yang dapat melarikan diri dari hadapannya. Sehingga dengan hal tersebut membuat seluruh wilayah menjadi hancur dengan banyaknya mayat yang bergelimpangan di sekitar area pertempuran. Dan kini peristiwa mengerikan tersebut lantas menjadi sebuah pembelajaran sekaligus menjadi sebuah sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Di masa sekarang, sosok Carry akan selalu dikenang. Dirinya bersama wilayah dari tanah kekuasaannya dan juga seluruh alur dari cerita hebatnya telah disimpan di suatu pusat dari istana kerajaan Land of Dawn, yaitu sebagai sebuah legenda yang sangatlah bersejarah. Sejarah tersebut tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Semua orang yaitu sangatlah ingin mengetahui mengenai sosok dari Carry ini. Dan juga hingga saat ini, keberadaan dirinya masih menjadi sebuah hal misterius yang amat sulit untuk dipecahkan hingga saat ini. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dengan sosok wanita itu? Apakah Carry masih hidup dan ke arah mana dirinya pergi? Mengingat apa yang telah dilakukannya adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Speed, precision, and strength. Keep up the rhythm. Faster and faster. Sepertinya kata-kata ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangatlah mendasar, yaitu bagi semua orang yang ingin mengetahui sosok Carry hingga lebih dalam lagi. Hingga pada suatu hari, terdapat seorang pria yang sangatlah fanatik mengenai sebuah kisah dari sosok seorang Carry ini. Dirinya berjalan mengelilingi suatu area yang berada di sekitar istana kerajaan. Yang lantas seketika itu pun, pria tersebut melihat suatu lukisan yang menceritakan tentang asal-usul dari kehidupan Carry tersebut. Dia dengan cermat mengamati lukisan itu dan sontak dirinya mulai terbawa ke dalam alur ceritanya. Dan sekarang kita akan meneliti lebih dalam lagi, yaitu mengenai sebuah kisah dari seorang sosok Carry ini. Diceritakan ada sebuah kerajaan besar yaitu yang bernama Alagad, yang memiliki teknik pertempuran misterius yang sangatlah besar. Bisa dikatakan pertempuran misterius tersebut yaitu melibatkan dua belah pihak yang merupakan sosok terkuat yang berdiami kerajaan Alagad. Kerajaan itu dihuni oleh ras manusia yang terbilang sangatlah aneh,
yang dikenal sebagai dengan sosok ras yang bernama Jason. Di zaman sekarang, konsep ras dan juga suku sangat bercampur aduk. Banyak orang tidak bisa membedakan mana yang ras dan juga mana yang suku. Hal itu sontak terjadi karena adanya kemiripan konsep pada keduanya yang sama-sama digunakan untuk menentukan identitas seseorang. スピード&パワー。さっきの私の動き見たか？ Berdasarkan konsepnya, ras dideskripsikan sebagai pembeda populasi dalam sebuah skala besar spesies. Secara karakteristiknya, ras bisa dilihat dan juga dibedakan dari warna kulit, mata, hingga warna rambut serta struktur wajah. Umumnya, anggota ras yang berbeda yaitu memiliki sedikit perbedaan antar satu sama yang lainnya secara morfologi. Ras Jason sendiri tidak terlepas dari konsep tersebut. Mereka sebenarnya bukanlah seorang manusia biasa. Kulit mereka hitam dan juga berambut putih. Mereka memiliki bentuk seperti sosok seorang manusia normal, akan tetapi memiliki bentuk kaki layaknya seekor binatang buas. Hal tersebut yaitu sekilas seperti halnya sebuah cerita fiksi atau juga merupakan sebuah kata-kata imajinasi. Akan tetapi keberadaan dari para Rice Jason ini tak usah diragukan lagi akan sosok keberadaannya. Selain itu juga mereka para Jason juga memiliki sebuah sayap. Meskipun peradaban manusia sudah secanggih seperti sekarang ini, akan tetapi tetap saja masih ada begitu banyak sebuah misteri yang tak bisa terpecahkan. Salah satunya adalah sebuah misteri tentang apa dan juga siapa yang tinggal di bumi sebelum manusia. 私について一撃必殺。 Sampai saat ini, jawaban untuk pertanyaan ini masih simpang siur. Tapi dari banyaknya jawaban yang ada, nama Jason sendiri adalah yang paling sering digaungkan sebagai penghuni sebelum manusia. Bangsa Jason sendiri adalah ras pendahulu manusia yang dikatakan memiliki ciri yang sangatlah unik. Mereka digambarkan yaitu mempunyai sayap dan juga memiliki kemampuan terbang yang sangatlah hebat. Tentu saja, bukti eksistensi Jason tak pernah didapatkan oleh seorang manusia. Semuanya hanya berasal dari asumsi-asumsi yang dikaitkan antara satu dan juga yang lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti Jason benar-benar tak bisa dideskripsikan. Bangsa peradaban Jason digambarkan sangatlah mirip dengan seorang manusia. Hanya saja mereka sangatlah tinggi dan juga bersayap. Versi lain menyebutkan jika bangsa ini memiliki sepasang sayap lebih dari satu. Bahkan ada juga yang menyebutkan mereka memiliki sebuah kaki yang sangatlah banyak. Ada banyak versi memang tentunya. Namun para pengamat sepakat kalau ciri pasti mereka adalah bersayap dan juga sangatlah hebat. Sejak lahir, mereka memang memiliki suatu kelebihan pada kelincahannya dan juga mampu terbang layaknya sosok seorang malaikat. Mereka juga memiliki akal pikiran layaknya seorang manusia biasa yang membuat peradaban kehidupan sendiri dan juga berusaha untuk menginvasi yang lainnya. Bisa dibilang bahwa mereka yaitu hampir mirip sama halnya seorang manusia normal seperti sekarang ini. Dari salah satu peradaban bangsa Jason itu, lahirlah sosok Carrie yang juga termasuk ras Jason. Sejak kecil, gadis ini memiliki talenta yang sangatlah luar biasa. Ia pun dilatih yaitu menjadi sosok seorang prajurit perang yang sangatlah hebat. Dan juga dirinya lantas diangkat menjadi seorang pemimpin dari kalangan mereka. Namun hal itu membuatnya menjadi arogan. Lambat laun, ia pun kehilangan jati dirinya sendiri dan juga sontak menjelma menjadi sosok seorang mesin pembunuh yang tidak memiliki perasaan sama sekali. I've been waiting for too long to be or not to be. One strike, one skill. Carrie pun teringat akan sebuah kata-kata bijak dalam menghadapi semua musuh-musuhnya. Perangilah dunia untuk diriku. Bertarunglah melawan semua musuh-musuhmu, arungilah sebuah samudera. Taklukkan binatang-binatang buas yang berada di dalam lautan dan juga berada di dalam daratan. Kemudian datanglah kepadaku. Aku akan menjadi pendamping hidupmu hingga akhir hayatku. Saya tidak suka dengan sebuah perkelahian. Bila saya memiliki musuh, saya akan memaafkannya, mengajaknya ke tempat yang tenang, lalu di sanalah saya akan menghabisinya. Bagi Carrie, musuh adalah seseorang atau juga suatu kelompok yang sangatlah arogan, yang kehadiran dirinya tersebut tidak akan pernah dia maafkan. Dia Carrie dengan segala ambisi dan juga segala tekadnya akan selalu memberikan setiap musuh-musuhnya yaitu mengenai pembelajaran yang akan berlaku sampai mereka menemui suatu ajalnya. Tentunya hal ini yaitu sangatlah mengerikan, mengingat bahwa dia merupakan seorang gadis yang kehilangan jati dirinya, sehingga membuatnya menjadi sosok yang sangatlah ditakuti oleh semua orang. Speed, precision, and strength. Keep up the rhythm. Faster and faster.
Suatu ketika, bangsa Yason mengadakan pertempuran kembali, yaitu yang berasal dengan ras lain. Carrie lah yang akan menerima akan tantangan tersebut. Dirinya terlalu percaya diri dengan segala kemampuannya. Akan tetapi, Carrie justru mendapatkan luka yang sangatlah parah dikarenakan pertempuran hebat yang telah dimulainya. Musuh yang dia hadapi bukanlah sosok seorang musuh biasa. Dia datang dengan membawa sihir naga hitamnya dan juga dapat membuat Carrie menjadi tidak berdaya. Dan setelah kejadian itu, tak ada satupun dari kaumnya yang berkeinginan untuk menyelamatkan hidupnya. Justru dengan datangnya sosok seorang profet yang berasal dari ras lain yang sontak datang kepadanya dan juga dengan cepat lantas membawa dirinya pulang. Dan seketika itu pun Carrie tidak dibunuh saat itu juga, mengingat bahwa dirinya adalah sosok gadis berbahaya yang harus dihentikan. Akan tetapi sang profet lantas menyadarkan jati dirinya yang sebenarnya untuk mengingatkan bahwa ambisi yang dimilikinya itu adalah suatu kesalahan yang sangatlah besar. Dan kini akhirnya, sang profet pun berhasil masuk ke dalam batinnya dan juga menuju kepada kesadaran dalam Carrie. Ia pun memberikan saran kepada Carrie melalui suara yang datang di dalam pikirannya. Janganlah tanyakan pada dirimu sendiri dengan apa segala hal yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu untuk hidup lebih baik lagi, kemudian kerjakanlah. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias, bukanlah seorang ambisius yang salah mengartikan dari setiap ambisinya. Setelah itu, sang profet menjelaskan bahwa kerajaannya akan hancur seketika dan juga dirinya tidak akan menjadi bagian dari ras Yason lagi. Namun Carrie menjadi tidak percaya, yaitu pada kenyataannya yang ada saat ini. Ketika dirinya kembali ke hadapan istana kerajaannya, ia menyaksikannya sendiri bahwa kerajaannya telah hancur seketika. Layaknya tidak ada kehidupan dan juga kini hanya meninggalkan sisa peradaban yang telah hilang seketika. Carrie lantas seketika itu pun sontak tersadar, yaitu untuk menebus segala kesalahannya dan juga untuk mengembalikan kejayaan dari kerajaan Alagad. Ia dianjurkan datang ke Land of Dawn untuk mencari jati dirinya yang baru. Belum jelas takdir apa yang akan menyapanya. Akan tetapi, keunikannya dalam bertarung membuat banyak orang tertarik untuk melihatnya dengan mengambil segala hikmah dan juga segala pembelajaran yang berada di dalamnya. Itu dia kisah Carrie, salah seorang hero marksman terbaik yang berada di dalam game Mobile Legends. Yang ternyata dia merupakan sosok gadis yang sangatlah ambisius yang berasal dari peradaban bangsa Yason. Dirinya berubah menjadi sosok seorang mesin pembunuh setelah Carrie ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Dan juga timbullah sifat arogan dari dalam dirinya. Kalau menurut kalian nih guys, apakah kekuatan dari hero Carrie ini yang berada di dalam game Mobile Legends sama halnya dengan kisah hebatnya? Kalau begitu, jangan lupa untuk tulis komentar kalian ya. Support dan juga dukung terus channel kami. Jangan lupa like serta share juga ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan informasi dan juga story hero yang pastinya sangatlah rekomendasi untuk kalian nikmati. Itulah story kita hari ini. Kita pamit dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Oke guys, thank you.